Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya mau mengucapkan permohonan maaf atas ketidak bahasanya, di luar prediksi lah. Tadi saya berangkat sudah jam 5, sebenarnya masih cukup jauh, tapi karena hujan yang lebat, kemudian kemacetan yang terjadi di luar prediksi. Itu di Jalan Tentara Pelajar sampai kemudian saya kelempar ke Palmerah, nggak gerak, dan kemacetan yang dahsyat yang luar biasa. Mungkin penyakitnya Jakarta setelah hujan. Baik, kita sedikit mengkaji atau melanjutkan pembahasan kita di waktu kita ba'da Isya ini, seperti yang telah kita bahas di pertemuan yang terakhir, yaitu kita menutup pembahasan kita tentang dua surat terakhir Rasulullah SAW yang dikirimkan kepada penguasa Damaskus dan yang terakhir kepada penguasa Oman. Barakallahu fiik. Penguasa Damaskus ini adalah kerajaan yang berkoloni dengan Inggris atau menjadi cikal bakal Eropa. Sebutnya dulu adalah Bizantium dan kemudian menjadi cikal bakal Romawi, dan kemudian mereka, kalau istilahnya yang sekarang itu adalah persemakmuran kerajaan Damaskus, dipimpin oleh seorang raja Arab sebenarnya, tetapi karena dia persemakmuran dengan Kaisar Romawi, maka segala arahan dan keputusan itu harus bertanya kepada Kaisar. Ini yang pertama. Surat yang kedua, dan ini cukup dramatis, yang dikirimkan oleh Rasulullah SAW kepada seorang raja Arab yang berada di Oman. Bahasa Inggrisnya adalah Oman, bahasa Arabnya adalah Umman. Karena kalau kita salah memberikan harokat, maka akan pindah ke negara lain. Oman, huruf ainnya dengan dhammah, Oman berarti negara Oman. Tetapi kalau kita membacanya dengan fathah, Amman, itu yang dimaksud adalah ibu kotanya Yordania. Jadi jangan salah baca nih, Oman dengan Amman. Jadi hurufnya sama, ain, mim, alif, nun. Tapi kalau ainnya dibaca harokat fathah, maka dia menjadi Amman. Tapi kalau Oman itu ainnya berharokat dhammah. Yang dimaksud adalah negara Oman. Kalau negara yang cukup indah itu adalah Oman. Nah, nanti kita akan baca, karena sang raja di Oman ini dia punya adik. Jadi kedua-duanya berkuasa, tetapi yang menjadi raja adalah kakaknya. Kakaknya ini sempat, yang dramatisnya ini, kakaknya ini sempat menolak, bahkan balik mengancam Rasulullah SAW, padahal surat itu tidak ada sedikit pun ancaman. Tetapi dia ingin menunjukkan kekuasaannya dia, tetapi ada peran besar dari sang adik yang kemudian menyebabkan kakaknya dan dianya ini masuk Islam pada akhirnya. Nanti akan ada kisahnya. Dan kita akan membaca ini surat yang untuk Raja Oman. Kenapa? Karena nanti akan ada dialog yang mirip terjadi antara utusannya Rasulullah, yaitu Amr bin As, seperti yang terjadi dialog antara Abu Sufyan yang waktu itu ditanya oleh Raja Heraklius. Tetapi
dialog yang terjadi dengan Abdun ini adiknya sang raja, itu lebih meluas. Kenapa? Karena yang diungkit-ungkit dua. Pertama, bagaimana gesekan antara Islam dengan Raja Habasyah, yaitu An-Najasyi. Dan yang kedua, bagaimana hasil dialog antara umat Islam dengan Heraklius, yang kemudian pada akhirnya sebelum Amr bin As ini putus asa, hampir putus asa, udah nih kayaknya emang tidak akan memberikan respon. Karena sempat bahasa kita itu sempat diulur-ulur berhari-hari. Janji mau ketemu, bilang besok. Janji mau ketemu, dibilang besok. Akhirnya apa? Amr bin As mengatakan, kalaupun hari besok saya tidak ketemu, saya akan kembali ke Mekah. Tetapi ternyata hasil dan ikhtiarnya Amr bin As berbuah manis, yang pada akhirnya apa? Sang raja dan adiknya memeluk Islam. Nanti kita akan baca suratnya, dan ini suratnya penting sekali. Karena konten yang disampaikan oleh Rasulullah ini sangat gamblang, dialogis, dan tidak menjelaskan apapun kecuali maslahat untuk Allah dan agamanya. Surat yang pertama dikirimkan, ini surat yang terakhir nih Pak. Dari sekian banyak surat-surat penting ada 8. Ini yang kita bahas adalah surat yang ke-7 dan ke-8. Surat yang pertama adalah surat yang ditujukan kepada Raja Damaskus. Damaskus dulu bukan kota kecil seperti sekarang. Damaskus dulu itu adalah yang berkuasa di semenanjung atau di wilayah Syam. Ini Damaskus, pusatnya, kerajaan Damaskus. Rajanya bernama Al-Harith bin Abi Syamir. Makanya nama Arab nih, karena memang di bangsa Arab. Tetapi dia kerajaan persemakmuran Romawi. Al-Harith bin Syamir Al-Ghassani. Kalau di dalam buku-buku sejarah tulisnya kepada Raja Ghassan. Kalau dalam buku sejarah yang diterjemahkan atau di edisi-edisi terjemahan lain, itu disebutnya dengan Raja Ghassan. Yang dimaksud dengan Raja Ghassan ini adalah Raja Damaskus. Sama seperti surat-surat lainnya, tetapi di sini tidak kita akan bacakan semuanya. Tetapi yang unik, ketika sang raja ini menerima surat, secari kertas, seperti biasa Rasulullah itu kalau mengirimkan surat, ditutup suratnya dan kemudian kalau bahasa kita itu apa ya? Kalau bahasa kita itu dikunci dengan apa? Dengan stempelnya Rasulullah, yang dimana tidak ada satupun orang yang berani membukanya kecuali orang yang dituju. Yang membawa surat itu adalah seorang sahabat yang bernama Syuja' bin Wahab dari Bani Asad. Ini karena letaknya dari jauh, dikirimlah Syuja' yang lebih mengerti tentang medan menuju ke Damaskus. Karena sebenarnya orang Madinah dan orang Mekah itu tahu trek jalur menuju ke negeri Syam, karena itulah jalur perdagangan mereka. Dan hebatnya para sahabat itu ketika didelegasikan seorang diri, maka dia akan pergi sendirian. Ini berarti memang pilihan Rasulullah ini bukan pilihan sembarangan, karena memang orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Ketika sampai surat ini di tangan Al-Harith, Raja Damaskus itu, dia salah memahami maksud dan tujuan surat. Padahal surat Rasulullah dari yang pertama, Raja Mesir, Raja Persia, semua intinya sama, mengajak untuk masuk Islam, menyembah Allah dan tidak mensekutukan. Dan ketika Anda berislam, kerajaan Anda tidak hilang. Kerajaan Anda tidak hilang. Anda akan menjadi raja Anda. Jadi bukan berarti ketika Anda masuk Islam kemudian kerajaan Anda diserahkan kepada Muhammad, tidak. Anda akan tetap menjadi raja di kerajaan Anda. Tetapi yang diperintahkan adalah menjalankan syariat agama. Tetapi ketika reaksi salah yang timbul dari Al-Harith ini apa? Dia mengatakan, saya akan datangi siapapun orang yang mengancam kerajaan saya. Padahal di dalam surat itu sama sekali tidak ada ancaman. Rasulullah cuma memberikan teguran, wa inni ad'uka ila an tu'minu billahi wahdahu la syarika lahu yabqa laka mulkuk. Kalau Anda beriman kepada apa yang saya ajak, kerajaanmu akan abadi. Tetapi dia mengatakan dalam sebuah ungkapannya, man yanza'u mulki minni, siapa yang berani merobek-robek atau merebut kerajaan ini dariku, wa inni sa'irun ilaih, saya berjanji akan datangi itu orang dan saya akan habisi. Dia berencana ingin menyerang Madinah. Tetapi ada seorang dari kalangan mereka, tidak disebutkan dalam riwayat ini,
menyarankan untuk dirinya pergi ke Kaisar. Maka tadi saya katakan kerajaan ini adalah persemakmurannya Romawi. Sebelum dia bertindak, ini raja pergi dulu ke Romawi, menanyakan kepada Kaisar Heraklius, menanyakan tentang rencana dia yang akan menyerang Madinah. Apa kata sang raja? Fathannahu an azmihi. Ternyata Romawi lebih menyarankan jangan. Itu bukan keputusan yang tepat. Fa ajazal Haritsu Syuja' bin Wahab bil kiswati wan nafaqah. Malah yang ada justru sepulang dari Romawi dan bertanya kepada sang kaisar, Al Harits justru malah berbalik, reda, tidak jadi emosi. Yang ada sahabat Syuja' bin Wahab ini ketika pulang ke Madinah sambil membawa surat balasannya, beliau diberikan hadiah untuk Rasulullah SAW berupa sepotong kain dan ongkos duit untuk perjalanannya. Ini kisahnya. Jadi antinya anti klimaks nih. Kisahnya nggak jadi ngelawan. Karena apa? Ikut kode dari persemakmuran Romawi. Kata Romawi jangan perang, jangan. Akhirnya nggak jadi perang. Nah selanjutnya nih surat yang terakhir. Ini yang cukup seru nih. Kitab atau surat yang ditulis oleh Rasulullah SAW yang dikirimkan kepada Raja Oman. Ingat nih, Raja Oman. Kalau bapak-bapak bacanya Amman pakai alif, pakai fathah. Yang dimaksud dengan Amman itu adalah Yordania. Ini segitu melesetnya nih Pak. Amman dengan Umman. Makanya dulu saya pernah ceritakan ada anak santri ngaji tidur, ada gurunya ngebahas tentang hadis Rasulullah SAW yang menikah di bulan Syawal. Karena Rasulullah SAW tazawwaja fi Syawal. Rasulullah itu menikah di bulan Syawal. Karena ini santri tidur, apa yang dibaca sama kiainya dia nggak harokatin. Mestinya Syawal dia nggak harokatin fathah. Pulang ke kampungnya setelah lulus dia baca tuh hadis. Karena dia nggak tahu harokatnya, dibaca bukan Syawal tapi Syiwal. Harokatnya yang mestinya fathah jadi kasroh. Dia nggak tahu artinya. Kalau Syawal pasti paham. Karena dia nggak tahu artinya, dia cari di kamus. Syiwal itu artinya karung goni. Akhirnya dia menafsirkan dengan kepalanya sendiri. Dia bilang begini, oh Rasulullah dulu waktu nikah pakai goni. Akhirnya dia pas nih santri mau nikah, orang-orang nikah pakai jas, pakai sarung, pakai gamis, dia pakai goni. Orang tuanya kaget, kok kamu jahitnya pakai sarung goni? Rasulullah ini nikah pakai sarung goni dulu. Salah gak memberikan harokat. Akhirnya orang tuanya datang ke salah seorang ulama yang sepuh yang tahu hadis ini dan bertanya, Pak Kiai, ini anak saya kok kayak rada-rada sesat ya, mau nikah kok pakai sarung goni. Sarungnya bukan dari sarung biasa, sarung karung goni. Katanya dasarnya itu hadis Rasulullah. Ternyata gara-gara tidur salah ngasih harokat. Nah ini juga sama Pak. Oman sama Amman jangan salah, karena beda letak juga nih. Kalau Oman ada di negeri Syam, kalau Oman ada di negara Teluk Arab, beda. Bersebelahan dengan Yaman. Suratnya dikirimkan kepada Raja Oman yang bernama Jaifar. Namanya Jaifar Ibnul Julanda. Namanya kan asing nih. Jaifar Ibnul Julanda. Kayak nama-nama Hollywood nih Pak. Jennifer. Jaifar. Dia punya adik namanya Abdun. Suratnya ini mirip-mirip tetapi rada panjang nih. Yang ingin saya garis bawahi dari surat yang Rasulullah SAW ada kalimat begini Pak. Fa inni Rasulullah SAW ilan nasi kafatan, kata Rasulullah dalam surat itu. Lebih panjang daripada surat yang kepada sebelumnya. Tetapi yang perlu diketahui, surat antara yang dikirimkan oleh Rasulullah kepada Al Harits penguasa Damaskus dengan surat yang dikirimkan kepada Raja Oman ini jaraknya jauh. Jadi jangan dibayangin Rasulullah ngirim yang kemarin, nih besoknya minggu depan ini ya. Ini enggak nih, jaraknya jauh nih. Makanya jaraknya sedikit jauh. Sebagian ulama, para ahli riwayat menyebutkan ini peristiwanya setelah Fathu Mekah.
Ada yang mengatakan begitu. Tapi ada yang bersikukuh bahwasanya peristiwa ini setelah Hudaybiyah. Apapun yang benar, tetapi memang ini panjang. Abdun, adiknya sang raja itu membahas bagaimana Islamnya An-Najasyi, bagaimana Islamnya orang-orang kafir Quraisy, termasuk diantaranya adalah Amr bin As. Amr bin As itu dulu kan memusuhi banget. Nanti akan ada dialog nih. Rasulullah mengatakan, saya ini adalah Rasul bagi seluruh manusia. Li'undhira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Dan tugas saya adalah memberikan peringatan kepada mereka yang masih hidup dan kepada mereka orang yang kafir. Fa innakuma, dan sesungguhnya kalian berdua, raja dan adiknya ini, in aqrartum bil islami wallaitukuma. Nah, ini disclaimernya Rasulullah nih. Rasulullah sudah menyatakan dari awal, kalau kalian berdua, raja dan adiknya masuk Islam, kalian akan tetap menjadi penguasa di situ. Wa in abaituma, tetapi kalau kalian menolak, fa inna mulkakuma zail, ketahuilah bahwasanya kerajaanmu itu tidak akan abadi. Wa khayli tahullu bisahatikum, dan saya akan berjanji kalau seandainya kuda saya akan sampai di sana. Ini pesan, kalau kalian tidak akan bisa bekerja sama dan bahkan justru memerangi kami, maka kuda-kuda kami itu akan sanggup sampai di negeri kalian. Wa tadhharu nabwati ala mulkikum, dan saya akan menunjukkan taring saya, bahasa gitu kata Rasulullah. Nah, dari sini Amr bin As ini sebelum ketemu dengan sang raja, ketemu adiknya raja. Dan dia menjelaskan dalam riwayatnya, kenapa saya lebih memilih ketemu adiknya raja? Karena adiknya raja ini lebih lembut, orangnya lebih dialogis. Ketemulah dia. Ketika ketemu dengan adiknya sang raja, ini adiknya bertanya, ini Muhammad apa sih yang diajak gitu. Jadi adiknya penasaran juga nih, ini Muhammad apa sih yang diajarin? Wa ma tad'u ilaihi. Kemudian Amr bin As, ini dengerin nih Pak nih. Uniknya Amr bin As ini dulu memusuhi Rasulullah. Sampai ketika dulu orang-orang Islam berhijrah ke Habasyah, salah satu utusan orang-orang kafir Quraisy ini kan adalah siapa? Amr bin As. Diperintahkan untuk mengembalikan orang-orang mana? Mengembalikan orang-orang Mekah yang waktu itu dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib, kakaknya Ali bin Abi Thalib. Delegasinya orang-orang Quraisy itu dia. Tapi dia akan memberikan pengakuan yang dahsyatnya luar biasa. Apa kata Amr bin As? Ad'u ilallahi wahdahu la syarikalah. Saya ini cuma mengajak kalian untuk menyembah Allah dan tidak berbuat kemusyrikan. Satu. Yang kedua, wa takhla'u ma ubida min dunihi, tinggalkan semua sesembahan selain Allah. Yang ketiga, wa tashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan Anda ini cukup mengakui Muhammad itu hanya seorang hambanya Allah dan rasulnya Allah. Qala ya Amr, ini adiknya raja nih, dialog nih. Wahai Amr bin As, innaka ibnu sayyidi qaumika fa kaifa sana'a abuk. Saya tahu Anda ini adalah anak pemuka Quraisy, karena Amr bin As adalah pemuka Quraisy. Amr bin As, Al-As itu pembesarnya Quraisy, setaraf dengan Abu Sufyan, Abu Jahal, siapa lagi? Abu Lahab, Ka'ab bin Malik, atau satu lagi siapa itu namanya? Yang dulu dibunuh, Umayyah bin Khalaf, itu pembesarnya. Ini adiknya raja tahu kalau yang di depan dia adalah anak tokohnya Quraisy. Anda ini gimana? Kok Anda bisa mengikuti agama Muhammad? Dan apa yang diperbuat oleh ayah Anda? Fa kaifa sana'a abuk. Nah, di sini nih. Maksudnya adik sang raja pengen tahu, kalaupun Anda masuk Islam, bagaimana nasib ayah Anda? Jawabannya siapa? Amr bin As mengatakan, fa inna lana fihi qudwah. Sebenarnya ayah saya ini adalah seorang sosok teladan. Nah, ini dia. Dia nggak mau berkata yang langsung menyakitkan. Tetapi emang ayahnya meninggal dalam kondisi tidak beriman. Tetapi dia mengatakan, ma tawalam yu'min bi Muhammad. Tapi sayang 1000 sayang, ayah saya ini mati dalam kondisi tidak beriman. Wawudittu, kata dia, dan saya berharap
annahu kana aslama wa saddaqa bihi. Kalaulah dia masih hidup, saya berharap orang tua saya pun masuk Islam dan mempercayai ajaran Islam. Wa qad kuntu ana ala mithli ra'yihi hatta hadaniyallahu lil Islam. Dan dulu saya masih memiliki pemikiran yang sama dengan ayahku sampai kemudian hidayah itu dah datang. Artinya dia menyampaikan kepada sang penanya nih, si Abdun, adiknya raja, saya juga dulu sama nasibnya sama bapak saya, tidak mau memeluk Islam. Tetapi ketika saya diberikan hidayah, alhamdulillah saya masuk Islam. Kemudian si Abdun ini bertanya, kemudian sejak kapan Anda masuk Islam? Ini dialog nih, Pak. Kemudian dia mengatakan, saya belum lama, qoriban. Belum lama saya masuk Islam. Aina kana islamuka? Di manakah Anda memeluk Islam? Qala indan Najasyi. Sepulang saya dari An-Najasyi, sepulang saya dari mana? Negeri Habasyah, disitulah saya masuk Islam. Ternyata Amr bin As itu ketika mendengar dialog yang terjadi antara Raja An-Najasyi dengan Ja'far bin Abu Thalib di mana? Negeri Habasyah. Dia mendengar hidayah itu datang bukan di kampungnya sendiri. Makanya kalau di tempat kita ada orang menjadi baik bukan di kampungnya sendiri, jangan diledekin, Pak. Waktu dulu masih tinggal sama kita, kerjaannya nyolong ampli musola, sendal musola hilang, enggak, nyolong ayam, ngerantau di perantauan masuk, menjadi taubat. Ikutlah, misal contoh aja nih, mohon maaf, jadi jamaah tablik, pulang kampung pakai imamah putih-putih, kita kaget, astagfirullahaladzim, dari mana nih orang? Karena kita masih trauma, ampli masjid masukin, tromol masukin, wah dia pulang, padahal dia berubah nggak? Berubah. Amr bin As salah satu di antara contoh orang yang mendapatkan hidayah bukan di kampungnya. Ketika dia pergi ke An-Najasyi, dengar dialog itu, manggut-manggut nih. Oh iya benar juga nih. Ternyata yang diajak oleh Muhammad di kampung saya itu nggak ada yang salah. Memerangi zina, memerangi mabuk-mabukan, tidak boleh berjudi, tidak boleh membunuh, disuruh untuk nyambung silaturahmi. Dan ini tantangan juga kita. Kalau kita berubah, kadang perlu meninggalkan lingkungan yang lama. Karena lingkungan yang lama itu kadang keruh. Agar supaya airnya jernih, kita tinggalkan dulu. Kita cari wadah yang lebih bersih dan kemudian airnya pun lebih jernih. Dia mengatakan, saya dulu masuk Islam ketika berada di tanahnya An-Najasyi. Wa akhbartuhu anna An-Najasyi qad aslam. Dan saya memberitahukan kabar kepada orang ini, An-Najasyi aja masuk Islam, masa ente kagak gitu. Padahal An-Najasyi agamanya adalah Nasrani. Meskipun para ulama sepakat An-Najasyi ini masuk Islam, tetapi tidak sempat bertatap wajah dengan Rasulullah SAW. Dan hadisnya sahih. Akhirnya Rasulullah SAW mengimami sholat jenazahnya siapa? An-Najasyi itu secara gaib. Kemudian, wa kaifa sana'a qaumuhu bimulki? Kalau memang ada An-Najasyi masuk Islam, bagaimana tanggapan rakyatnya, warganya An-Najasyi? Apa kata Amr bin As? Aqarruhu wattaba'u. Rakyatnya ikut kok, menyetujui keputusan raja, masuk Islam semuanya. Makanya saya katakan, kalau kita pergi ke negeri Habasyah, ada negara namanya Eritrea, Somalia, apalagi itu, Ethiopia. Itu banyak, Pak. Pengikut Islam tuh banyak luar biasa. Justru kristenisasi itu karena akhir-akhir ini aja. Dan seperti yang saya pernah sampaikan, dulu Arab Saudi, entah mungkin Ustaz Tazari udah di sana belum, itu pernah ngalami paceklik. Wallahu alam tuh tahun berapa, apakah Ustaz Tazari udah di sana belum? Itu dosen saya cerita, dulu Arab Saudi itu malah mendapatkan bantuan gandum dari Ethiopia dan Somalia. Karena mereka dulu dalam kondisi yang makmur. Saudi lagi susah-susahnya tahun 70, nggak tahu tuh rajanya siapa tuh, Raja Faisal apa Raja siapa sih kurang tahu. Mungkin Raja Salman masih main futsal dulu mah. belum dewasa gitu. Nah, ala kulli hal, itu peristiwa yang kemudian diakui oleh Amr bin As, mengatakan An-Najasyi itu masuk Islam dan bahkan rakyatnya masuk Islam. Kemudian qala wal asaqifah war ruhban tabi'u, dan kemudian gimana nasibnya para pendeta yang dulu mendukung kerajaannya An-Najasyi? Apa kata Amr bin As?
Qala na'am, tabi'uh. Mereka mengikuti agamanya An-Najasyi, masuk Islam semuanya. Kemudian dia mengatakan, undur ya Amr. Nah, di sini nih, di sini siapa namanya? Si anak muda ini, Abdun ini mulai curiga. Dia mengatakan, wahai Amr, ketahuilah bahwasanya kita bangsa Arab ini tidak akan ada yang percaya omongan orang yang pernah berdusta. Artinya apa? Awas nih, ente jangan bohong nih. Kalau ente sekarang bohong, besok omongan ente nggak bakal saya percaya. Kata Amr bin As mengatakan, wallahi ma kadzibtu, saya nggak pernah berdusta. Wa ma nastahilluhu fi dinina. Nah, dan hal dusta ini tidak boleh dibolehkan oleh agama kami Islam. Wa ma ara Hiraqlu alima bi islamin Najasyi. Kata si Abdun ini mengatakan, bagaimana tanggapan Anda kalau Heraklius tahu tentang Islamnya An-Najasyi? Kemudian si Amr bin As mengatakan, bala, dia udah tahu. Justru karena Heraklius tahu Najasyi masuk Islam, dia tertarik. Fabi ayyi syai'in alim tadzalik. Dari mana Anda tahu kalau Heraklius itu tahu bahwasanya Raja Habasyah masuk Islam? Kana Najasyi yakhruju lahu kharjan. Dulu Raja Habasyah pernah keluar dari negaranya berkunjung ke Romawi. Falamma aslama wa saddaqa bi Muhammad. Dan itu setelah Raja Habasyah masuk Islam. Dia datang ke Romawi dan kemudian menyampaikan kondisinya yang telah masuk Islam. Qala la wallahi law sa'alani dirhaman wahidan ma a'taituhu. Fabalagha Hiraqal qawlahu. Dan saat itu An-Najasyi mengatakan, saya setelah ini tidak akan mau memberikan upeti saya kepada Heraklius. Dan omongan itu, statement itu sampai ke telinga Heraklius. Faqala lahu al-Bannaq akhuh. Kemudian saudaranya Heraklius mengatakan, atad'u abdaka la yakhruju laka kharjan? Apakah Anda wahai Heraklius membiarkan An-Najasyi ini yang di bawah kerajaannya Heraklius Romawi ini, dia tidak akan memberikan upeti lagi? Wa yadidu bidini ghairika dinan muhdatsan, dan Anda lebih membiarkan An-Najasyi ini masuk agama lain. Qala Heraklius memberikan pernyataan, rajulun raghiba fi dinin. Kata si Heraklius nih, An-Najasyi ini hanya seorang laki-laki, seorang raja yang ingin memilih agama sendiri bagi dia. Fakhtarahu li nafsihi, dan dia memilih agama itu untuk dirinya. Ma asna'u bihi. Ini yang menyebabkan Heraklius tidak mau menyerang kerajaan An-Najasyi, Raja Habasyah. Kemudian apa yang saya mau lakukan? Dia orang dewasa, seorang raja, milih agama baru untuk dirinya dan rakyatnya. Kemudian saya mau maksa? Nggak usah. Disinilah kemoderatan seorang Raja Romawi. Artinya apa? Dia nggak mau cari masalah nih sama umat Islam. Karena kalau An-Najasyi diserang, yang bela siapa? Islam. Satu Madinah keluar semua nanti. Karena mereka sudah mengalami kekalahan di perang Tabuk, dan ini berat nantinya. Wallahi laula ad-dhannu bimulki. Nah ini nih, ini pernyataan statement terakhir yang dianggap oleh para ulama ini ada potensi Heraklius ini masuk Islam. Apa kata Heraklius? Wallahi laula ad-dhannu bimulki la sana'tu kama sana'a. Demi Allah, kalaulah bukan karena posisiku di kerajaan ini sebagai seorang raja, aku akan berbuat seperti An-Najasyi berbuat, masuk Islam. Dia mempertimbangkan nih gengsi dengan posisinya. Wah, saya raja Romawi, kekuasaan saya banyak. Kalau saya masuk Islam, wah semuanya amburadul. Yang ada kekuasaan yang tadinya bersemakmuran dengan dia akan lepas. Qala undur ma taqulu ya Amr. Qultu wallahi saddaqtuka. Akhirnya adiknya raja yang di Uman ini percaya, saya percaya dengan Anda. Nah, singkatnya saya akan tutup di sini. Apa? Sang adik ini bicara kepada kakaknya tentang profil Amr bin As. Ini datang, bahasa kita orang Selipi, Bang, ini ada utusannya Muhammad namanya Amr bin As membawa suratnya belum saya buka. Dia membawa ajaran begini, A, B, C, yang dijelaskan tuh. Dia dilarang berzina, nggak boleh membunuh, berkewajiban silaturahmi, bla bla, panjang lebar. Apa kemudian kata sang raja? Ya udah, bawa dia masuk. Dia masuk. Dibawalah siapa? Amr bin As. Disinilah nampak terlihat sang raja ini galau. Adiknya sudah memberikan masukan, rajanya tidak mau memberikan keputusan. Singkat cerita,
diperintahkan ini Amr bin As untuk kembali besok. Besok Anda kembali ke sini. Temui saya. Ketika di hari selanjutnya diketemuin, itu di tempat istananya sudah datang para asaqifah. Asaqifah itu bahasa kita apa ya? Menteri lah. Menteri, ajudan, disuruh bicara. Ketika Amr bin As mau duduk, dilarang. Jangan duduk. Anda bicara. Setelah Anda bicara baru Anda duduk. Akhirnya disampaikanlah surat yang dibawa oleh Amr bin As dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia tanya banyak hal. Sang raja bertanya seperti bertanya kepada adiknya dia, Abdun itu bertanya kepada Amr bin As. Dan ini tidak saya bacakan semua. Kemudian dia jelaskan bagaimana nasib orang Quraisy yang masuk Islam. Kita semua tinggal di Madinah, dijelaskan semuanya. Dan diceritakan tentang profil orang Madinah. Sampai kemudian ketika sang raja belum memutuskan, Amr bin As kembali bertemu dengan adiknya sang raja dan berkata kepada Amr bin As, mengatakan, ya Amru, inni la arju an yaslama illam yadhinna bi mulki. Ternyata adiknya mengatakan kepada Amr bin As, setelah dialog itu terjadi panjang lebar tuh, adiknya raja mengatakan, wahai Amr, saya berharap kalau abang saya ini yang raja ini masuk Islam. Artinya udah kena nih hatinya. Hatta idza kana al-ghaddu ataitu ilaih. Kalaupun besok Anda mau ketemu lagi dengan raja, saya akan hadir bersama Anda untuk membicarakan masalah ini. Fa aba an ya'zana li. Tetapi abang saya melarang saya, raja itu yang kakaknya itu melarang saya untuk pergi bersama Anda bertemu besok untuk keputusan masalah surat itu. Fansaraftu ila akhi. Akhirnya kemudian dia bertemu dengan adiknya di kemudian hari. Sampai kemudian di akhir usahanya Amr bin As di kota Oman itu, Amr bin As mengatakan, kalaulah hari ini dia tidak memberikan jawaban dan bertemu denganku, saya akan pulang ke Mekah. Tetapi apa? Ana kharijun ghadan. Dia mengatakan kepada raja, apapun jawaban besok, saya akan keluar dari Oman dan saya kembali ke Mekah. Falamma ayqana bi makhrajihi khala bihi akhuhu faqal. Kemudian dia memanggil adiknya. Ketika dia mendengar Amr bin As mengatakan, saya akan pulang ke Mekah besok, apapun kondisinya, dia masuk atau tidak dalam Islam, dia akan pulang ke Mekah besok. Setelah mendengar berita itu, pernyataan dari Amr bin As yang akan pulang ke Mekah, raja akhirnya terketuk hatinya. Dia panggil adiknya, dia bicara berdua. Ma nahnu fi ma dhahara alaih. Kata sang raja, menurut Anda gimana nih orang? Dusta apa enggak? Kira-kira ajakan agamanya benar apa kagak? Wa kullu man ursila ilaihi qad ajabah. Dan semua orang yang diajak oleh Amr bin As ini semuanya masuk Islam. Masa kita kagak, kata abangnya begitu. Fa asbaha fa arsala ilaihi. Kemudian besok paginya sang raja itu mengutus seorang utusan dan pada akhirnya menyatakan bahwasanya raja dan adiknya ini masuk Islam. Fa ajaba ilal islami huwa wa akhuhu jami'an. Jadi ada yang mikir nih sehari dua hari baru Islam, termasuk raja Oman. Wa saddaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan keduanya mempercayai Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul. Wa khalaya baini wa bainas sadaqah. Dan kemudian mereka akhirnya tunduk terhadap syariat sedekah. Karena dialog yang tadi saya nggak bacakan, ada potongan dialog. Mereka itu bertanya, itu sedekah maksudnya zakat, kenapa diambil? Kenapa diambil? Ada peraturannya kan sekian, ada sepersepuluh, ada sekian ekor. Dijelaskan oleh Amr bin As, dia nggak setuju. Di dalam agama kami nggak bisa. Apa kata Amr bin As? Zakat yang kami ambil itu bukan untuk Rasul. Kami mengambilnya dari orang-orang kaya dan kami berikan kepada orang miskin. Setelah mendengar penjelasan itu, kata adiknya, nah kalau begini saya mau. Dari situlah sebagian besar pemahaman Islam yang sempat menyangkut di benaknya si Abdun itu menjadi clear, menjadi jelas. Karena tadi dia kan bilang setuju nih, nggak mau berzina, nggak mau membunuh, nggak mau mutus silaturahmi. Tapi pas sedekah itu dikiranya adalah upeti yang mereka biasa serahkan kepada para raja. Hartanya diambil buat para raja. Kata siapa? Amr bin As, bukan. Kalau di agama kami bukan untuk Rasulullah.
Yang diambil zakat itu malah diberikan kepada orang miskin. Malah justru kalau ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, keturunan Rasulullah itu tidak boleh menerima zakat dan tidak boleh menerima sedekah. Haram hukumnya. Tidak boleh. Dan akhirnya dari kisah ini, wa bainal hukmi fima bainahum wa kana liya aunan ala man khalafani. Akhirnya satu negara di Oman itu masuk Islam. Dan bahkan dikatakan dalam hadis lainnya Rasulullah SAW mengatakan Oman ini diantara araqqin nasi quluban, yang hatinya itu lemah lembut. Jadi kalau bapak-bapak ada kesempatan, ya kalaupun nggak umroh transit Oman, ke Oman aja tiketnya murah. Itu di sana ada satu kota, satu daerah namanya Sulalah, bukan pakai sin, tapi pakai sod, Sulalah, atau dibaca Solalah. Itu daerahnya dingin, sejuk. Saya sih belum pernah sih, ngomong doang nih Pak. Saya dapat cerita dari teman-teman saya yang pada ke sana, itu daerahnya indah, tapi yang lebih indah daripada itu apa? Warganya lemah lembut. Dan ini tantangan juga kita bagi Indonesia, ini orang Indonesia. Kadang negeri itu akan tercoreng kelembutannya itu setelah ada peristiwa yang tidak mengenakan dari warga setempat. Belum lama ini viral tentang wisata yang ada di NTT. Ada seorang YouTuber yang subscribernya itu jutaan orang. Itu merasa tidak nyaman di tempat wisata di salah satu daerah di NTT, akhirnya viral kemana-mana. Akhirnya karena satu YouTuber ini, itu akhirnya menyebabkan semua orang wisatawan yang mau ke sana jadi batal. Ah, nggak jadi deh. Kenapa? Takut mengalami hal yang sama. Jadi kadang oknum-oknum inilah yang kadang mencoreng nama baik satu daerah. Di Selipi ini misalnya, orangnya baik-baik, agamis, sama tetangga bagus hubungannya, TPA banyak, anak-anaknya bagus, akhlaknya indah. Ada kejadian, orang masuk ke sini jam 1 malam dibegal, padahal pelaku begalnya bukan orang sini. Kira-kira namanya jelek gak? Oh, sempat jelek. Orang baca berita aja besok nih di Instagram gitu, wah Selipi nih kagak beres nih, akhirnya besok ada yang berani. Oknum. Nah, begitu juga Oman. Ketika datangnya dakwah Rasulullah SAW ke sana, sampai sekarang itu katakan araqqun nasi quluban, orang yang hatinya lembut. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah di pertemuan minggu yang akan datang kita akan membahas lanjutan jeda. Ada perang yang cukup dramatis dan seru bahasanya gitu, dan diabadikan di dalam Al-Qur'an yang disebut dengan perang Khaybar. Kisahnya dikisahkan di beberapa hadis dan beberapa ayat, yaitu tentang kisah perang Khaybar. Perang Khaybar ini perang dengan bangsa Yahudi di Khaybar, yang nanti akan dikisahkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita diberikan sehat wal afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.